Pengetahuan yang kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Surakarta. Beliau adalah Mas Cahyadi Kurniawan. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Mas Cahyadi. Waalaikumsalam Mas Wibi. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Izin untuk melakukan wawancara. Nggih, siap. Wawancara kali ini Mas Cahyadi. Nggih. Siap. Sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Surakarta, menurut Mas Cahyadi, bagaimana perkembangan media saat ini dengan dinamika industrinya? Sekarang ini media ada disrupsi ya. Pertama itu dari luar karena industri media sendiri untuknya yang mainstream ya. Ada banyak saingan untuk yang non mainstream kayak misalkan rebutan iklan dengan yang konten kreator satu. Yang kedua dari internal media sendiri ada semacam penurunan konten ya. Sekarang ini banyak berita-berita yang publish itu sedikit banyak melanggar etik atau mungkin abai etik, misalkan urusan pribadi diumbar ya gitu. Kemudian ada juga penurunan kualitas ya, clickbait dan sebagainya. Itu di satu sisi, tapi di satu sisi lain ada tantangannya yang menjawab itu semua, kayak misalnya model jurnalisme data, model digital humanities, itu juga sedikit banyak mulai ini ya, jadi ada perlawanan buat bikin konten baik dan melawan konten jahat semacam itu. Tapi belum banyak juga sih emang ceruk. Kerja jurnalistik sekarang sendiri bagaimana kalau di lapangan? Karena pandemi ada beberapa hal ya, misalkan gini, anggota AJI yang memutuskan buat keluar karena dia terpaksa harus menerima amplop untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena gaji dari perusahaan mereka dipotong, akhirnya tadi ya udah memutuskan buat menerima amplop, konsekuensinya dia keluar dari anggota AJI. Ada semacam itu juga kejadian di lapangan. Jadi memang akhir-akhir ini tadi banyak faktor yang membuat mereka harus mereduksi ketaatan mereka terhadap kode etik tadi. Oke. Sekarang kalau di lapangan seorang jurnalis itu skill apa yang dibutuhkan, Mas? Kemampuan jurnalistik apa yang dibutuhkan? Ya, berarti kita ngomongin kompetensi jurnalis ya, Mas ya. Ya. Ada 3 prinsip mendasar yang harus dikuasai situasi jurnalis. Itu yang pertama soal kesadaran, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Kesadaran ini apa sih? Dia menyangkut hukum, etika, kode etik dan sebagainya. Mengapa ini penting? Karena banyak jerat-jerat di luar sana, jerat-jerat perundang-undangan yang berpotensi buat ini memenjarakan wartawan. Misal UU ITE gitu. Pengetahuan ini juga harus matang supaya tadi menghindari risiko jeratan hukum dan kekerasan terhadap wartawan. Yang kedua ini pengetahuan. Ini bisa dua, ada pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Umum itu misalkan soal jurnalisme itu sendiri ya. Kemudian yang khusus misalkan pengetahuan soal ekonomi, bencana, itu kan juga harus dikuasai. Jurnalis mau liputan bencana, kalau nggak mau bencana, ya omong kosong begitu. Menurut ekonomi juga dia harus tahu dulu ekonomi buat kemudian menceritakan berita tentang ekonomi. Kemudian yang terakhir itu adalah keterampilan. Ini berkaitan dengan kemampuan lobby-lobby menembus narasumber, kemampuan penggunaan teknologi, penggunaan pemanfaatan, misalkan kayak gini kita wawancara via Google Meet dan sebagainya, itu juga keterampilan. Ketiga ini yang harus dikuasai jurnalis sebetulnya. Mana yang penting, semuanya penting, itu aja. Dan ini yang perlu terus ditekankan oleh AJI sendiri ya, karena ini berkaitan dengan profesionalisme jurnalis, begitu. Oke. Kalau ada jurnalis baru yang ingin masuk di industri media, 3 kemampuan ini didapat dari mana ya? Kesadaran, keterampilan, pengetahuan ini. Yang dua di awal, yang utama mungkin kesadaran bisa digali di kampus ya sebetulnya. Pasti kampus memberikan pemahaman mendasar apa itu jurnalisme gitu. Kerjanya seperti apa itu ada di kesadaran tadi. Termasuk sebagian di pengetahuan umum yang kedua. Pengetahuan khusus mereka bakal menggali sendiri sebetulnya, atau mungkin bergaul dengan teman yang ahli di bidang tersebut, atau bergabung dengan entitas tertentu yang fokus pada isu-isu yang kemudian dia sukai atau dia concern begitu. Untuk yang pengetahuan, kampus bisa memberikan pengetahuan dasar ya, misalkan menggunakan kamera, menggunakan teknologi ponsel, itu bisa juga di kampus, bisa juga di luar model workshop yang digelar AJI mungkin ada, atau organisasi lain kayak SafeNet dan sebagainya. Keamanan digital juga bisa didapat di luar kampus sebetulnya, dan ini memang butuh aktivis
butuh keaktifan mahasiswa ya buat mengupgrade diri sendiri terus menerus, karena kan pekerjaan wartawan bukan pekerjaan yang mati hanya berkembang di situ aja, tapi terus berkembang terus begitu. Oke, kalau Anda melihat wartawan saat ini di lokalan misalnya dan seperti itu, mereka background pendidikan lulusan dari jurusan apa ya? Masih ada juga yang linear ya, jadi dia komunikasi kemudian kerja di wartawan. Tapi kalau teman-teman saya pribadi dan beberapa angkatan setelah saya yang saya amati dari wartawan, dari kuliah di komunikasi misalkan atau spesialis jurnalistik, itu nggak melulu muaranya ke jadi wartawan atau kuliah di industri media, tapi ada yang jadi kebang dan sebagainya. Yang jadi wartawan tadi ada banyak macamnya, nggak harus komunikasi, sastra pun bisa, bahasa Jawa bisa, matematika pun oke gitu. Karena di media nggak semua keterampilan itu harus backgroundnya jurnalistik. Ada beberapa isu yang butuh spesialisasi, kayak misalkan nulis hukum, itu kan orang hukum lebih mumpuni modalnya ketimbang yang komunikasi, jadi nggak belajar double. Sebaliknya juga pengetahuan tentang jurnalisme itu juga bisa diasah di media masing-masing, karena kan biasanya sebelum terjun ke lapangan itu media melakukan internal host training host selama beberapa waktu, ada yang seminggu, ada yang 3 bulan, ada yang setengah tahun misalkan, sebelum kemudian mereka dilepas ke lapangan tadi, karena untuk penguatan pemahaman mereka tentang jurnalistik, termasuk kerja-kerja lainnya, terus sampai gaya penulisannya juga semacam begitu. Apakah lulusan di luar komunikasi lebih sulit belajar jurnalistik ini ketimbang orang lulusan komunikasi? Enggak juga. Secara teoritis jurnalisme itu mudah sebetulnya karena dia universal ya. Laku-laku jurnalisme juga berlaku di laku-laku kayak riset dan sebagainya. Kita berpikir kritis, berpikir ilmiah, rutu dan sebagainya. Enggak sulit memahami apa itu jurnalisme dari kulitnya atau dari teorinya aja. Karena kerja jurnalistik adalah kerja-kerja praktik sebetulnya, dan itu diasah terus seiring mereka banyak bertemu orang, banyak melakukan liputan seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan sih, lulusan komunikasi lebih baik misalkan jadi wartawan, nggak juga, ada jaminan. Oke, sekarang Mas Hayati sendiri kan dulu juga alumni ilmu komunikasi seperti itu. Anda melihat kurikulum yang ada di kampus itu bagaimana? Kampus di tempat saya belajar dulu ya, kalau saya sebut nggak sebut kampus merek siapa, tapi gini, di kampus saya lebih banyak belajar kisah praksis, seperti apa sih kerja jurnalistik kayak gitu. Kamu liputan, kamu merencanakan sebuah peliputan sampai ke produksi. Pengetahuan mengenai etik, kesadaran moral itu sangat minim dibahas ya gitu. Nggak ada diskusi yang lebih mendalam soal misalkan pantas nggak kamu meliput isu-isu gender itu seperti apa frame-nya, seperti apa posisi wartawan di situ, atau mungkin isu keberagaman, terorisme dan sebagainya, itu tidak. Termasuk menyangkut soal misalkan peliputan terhadap isu anak misalkan, nggak ada. Menerima amplop dibahas secara detail, dilema-dilemanya juga nggak pernah dibahas. Itu yang kurang. Lebih ke praksis seperti apa sih kerja wartawan di lapangan. Kemudian dari kerja tadi mungkin sedikit mengasah soal ini ya, soal pengetahuan, keterampilan, misalnya penggunaan smartphone, penggunaan kamera dan sebagainya. Itu pun sedikit ya, karena misalkan soal keamanan digital itu belum dibahas di kampus. Padahal itu penting karena perlindungan data pribadi, misalkan perlindungan wartawan saat bekerja atau manusia bukan wartawan pun itu penting gitu. Apalagi semua wartawan yang bakal jadi incaran juga, karena hacking WhatsApp itu udah awam sekarang, udah lazim ya gitu. Ketika ada orang yang berbahaya, semacam begitu, dan itu penting ditanamkan di kampus. Kalau mata kuliah yang sekarang masih relevan, kemudian sekarang tidak relevan menurut Anda? Yang masih relevan sih misal kayak model ini ya, isu-isu kontemporer ya, bagaimana kita mengetahui sebuah peristiwa itu nggak cuma terjadi di hari itu, tapi ada rutan ke belakang, dan itu bakal mempengaruhi perspektif liputan nanti juga. Itu penting. Yang nggak relevan apa ya, mungkin mengurangi ini praktik yang penguasaan alat ya, misalkan kita nggak melulu lagi model kamu megang kamera, kamu menentukan angle. Aku pikir itu bisa dikurangi untuk memperkuat aspek-aspek etis dan moralnya tadi, pembahasan soal kesadaran hukumnya tadi itu diperkuat. Karena
tadi praktik model magang kamera, memanfaatkan ponsel itu bisa digali di luar sebetulnya. Ketika mereka langsung bekerja, otomatis secara otodidak dia akan memaksa dirinya buat bisa menguasai gadget tadi, begitu. Oke, secara praktis untuk mengasah keahlian menulis seorang mahasiswa itu perlu media nggak ya menurut Anda? Iya, butuh media dan mereka harus dipaksa. Jadi gini, karena kerja jurnalis itu kan kerja praktik ya, dia bakal makin jago, makin ahli itu ketika sering dipakai ilmunya, sering diasah. Nah, tadi adanya media itu maksa mereka buat minimal misalkan seminggu sekali ngirim berita atau seminggu sekali ngirim in-depth reporting. Itu bakal diasah terus, jadi nggak lupa. Jadi makin lihai gitu, nembus wartawan, nembus data, nembus narasumber itu makin terasa juga di situ, mentalnya kebangun. Begitu. Kalau itu udah terjadi di kampus-kampus atau gimana? Yang terbaru cenderungnya gini, semacam apa ya, ada lab, tapi lab itu nggak mewajibkan semua wartawan, semua mahasiswa buat gabung. Ya silakan yang kamu concern, kayak semacam UKM gitu loh mas, jadi fungsinya. Yang suka-suka aja silakan gabung kayak gitu. Yang nggak suka ya nggak usah gabung. Tapi bagi saya ini jadi kayak eksklusif ya. Seolah-olah orang yang mau gabung di situ ada orang yang memang membuktikan dirinya jadi wartawan gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, karena makin banyak kepala yang gabung itu makin banyak wacana yang dibangun di situ. Jadi itu penting juga buat mengasah skill masing-masing individu. Jadi aku pikir semua mahasiswa jurnalistik harus terlibat langsung, nggak boleh suka atau tidak suka begitu. Dan itu Anda rasa kurang ya di kampus? Okay. Karena peliputan di kampus sebetulnya itu peliputan alternatif buat melawan wacana jurnalisme media mainstream ya. Kita lihat kasus di Baleirung misalkan, di beberapa LPM kayak di Jogja, di Medan, sama LPM atau tadi jurnalis kampus itu malah jadi antitesisnya ini, paradigma pembangunan di kampus sendiri yang banyak mungkin skandal macam-macam itu. Menarik. Oke, kalau misal buat media internet, media profesional di dalam kampus misalnya, tanda kutip profesional, itu apa yang banyak ya, misalkan soal kita ngomongin kampus aja, ngomongin riset, ngomongin duitnya kampus, pembangunan di kampus, kan cenderungnya fisik ya. Membangun sebuah kemajuan itu kan ada gedung bertingkat, itu kampus maju kayak gitu. Atau mungkin kritik-kritik isu soal pendidikan, webometrik sama didewa-dewakan, bener gak sih itu? Yuk kita debunking. Sebetulnya webometrik tinggi relevan gak dengan lulusan yang makin berkualitas misalkan? Itu perlu juga diulik gitu. Sekarang Scopus juga sama. Itu klaim-klaim sepihak yang selama ini belum pernah ada debunkingnya gitu. Itu hoax atau gak sih sebetulnya kayak gitu? Itu bisa digarap mahasiswa sebetulnya. Ya sedikit keluar misalkan kita ngomongin lingkungan sekitar kampus misalkan, idealnya lingkungan sekitar kampus itu gak ada masalah karena masalahnya di kampus. Tapi bener nggak sih kayak di Solo misalkan, kemiskinan tuh di kantong-kantong sekitar kampus banyak kayak gitu. Terus kita bertanya kerja kampus ngapain gitu. Ya kayak gitu. Itu kan seru ya, sikap terhadap PKL misalkan, kan ada kampus yang melakukan PKL justru. Nah itu kan ini kampus yang berdayakan atau kampus yang memenjarakan sebetulnya ya gitu. Kita nggak bisa interaksi untuk bahasa soal PKL. Itu ada keputusan komunikasi. Dan itu jadi pejabat, mereka nggak berdua PKL karena mereka nggak ngerasain ada jadi PKL misalkan, semacam begitu. Itu juga seru buat dibikin liputan aku pikir. Oke. Kembali ke media internal kampus ya, pembuatan media untuk berlatih kawan-kawan mahasiswa agar menulis terus, berlatih menulis seperti itu. Idealnya dimulai dari apa ya? Misalnya media sosial atau langsung website atau gimana? Langsung website aja menurut saya. Jadi bikin satu kanal apa gitu, kita ngisi setiap hari atau setiap minggu atau setiap orang satu di jadwal, misalkan setiap hari Senin siapa, itu bisa. Dan isu yang kontennya digarap itu nggak melulu liputan keluar, tapi bisa juga ngobrol sama tadi entitas kampus yang di sekitar ada aja gitu. Misalkan wawancara dosen mengamati isu terbaru apa sih, misalkan jurnalis berdata, prospeknya seperti apa, ngomongin wawancara ke dosen jurnalisme kayak gitu. Atau ngomongin PR yang hubungannya PR dengan media selama ini mengoptasi bahwa media itu harus ngomongin yang baik-baik.
dikaji secara dengan framing kampus tadi ya, kita membumikan teori ke praktik di lapangan, semacam begitu, kayak jadi semi jurnal lah liputannya, Oke, oke, nggak mengulik peristiwa. siap. Saya akan mencoba menghubungkan antara produk kampus ini, dalam hal ini mahasiswa komunikasi, dengan kebutuhan pasar, dalam hal ini industri media, menjadi wartawan. Sudah terhubung atau ada hal yang mengganjal, ada batasan kayak gini yang tidak bisa menghubungkan antara kedua ini, menurut Anda gimana? Banyak mahasiswa komunikasi tapi nggak banyak wartawan dari komunikasi. Itu menarik ya. Ada beberapa faktor yang aku juga belum tahu yang pas yang mana sebetulnya yang terjadi. Tapi gini, meskipun seseorang udah kuliah di jurnalistik, itu kadang media juga ogah nerima, karena ada faktor lain, misalkan seberapa jauh dia beraktivitas di jurnalistik. Karena kan ada syarat tambahan, misalkan kamu harus bergiat di Persma lebih disukai atau jadi pertimbangan lebih, semacam begitu. Artinya sebetulnya bukan seberapa lama dia sekolah, seberapa dia belajar atau baca buku, tapi seberapa banyak dia bakal melakukan kerja jurnalistiknya tadi selama kuliah. Nah, ini yang belum ada. Jadi tadi hanya orang-orang yang mau gabung ke Persma aja yang kemudian bisa punya kans lebih buat jadi wartawan di media mainstream kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau bisa, iya, betul. Dan industri sekarang juga membutuhkan orang-orang yang punya portofolio berarti ya. Sekarang industri modelnya malas, Mas, kalau saya baca. Jadi gini, mereka ogah men-training secara intens kayak dulu ya. Dulu seminggu 3 bulan itu ada in-house training, kemudian dilepas praktek seminggu 2 minggu dievaluasi, kalau oke, kamu lanjut. Nah sekarang enggak, ini modelnya ya udah comot sana comot sini, country di mana itu kan gampang banget rotasinya ya, dan itu nyaris nggak ada pelatihan internalnya gitu. Gaya media barumu kayak apa sih dibanding dengan media sebelumnya, semua copy paste sama, dan akhirnya semerawut kayak sekarang ini. Modelnya ya tadi clickbait itu masih dipakai, yang viral digarap, yang bau-bau seru dan saru digarap kayak gitu. Jadi ngeri ya. Sara dan saru ya. Nah iya, betul. Kalau mahasiswa komunikasi Anda melihat juga nggak tertarik jadi wartawan, kenapa? Gajinya kecil. Itu jadi masalah sebetulnya. Pertama gaji. Iya. Dua. Yang kedua nggak ada jaminan karir ya. Kadang gini, kita 10 tahun jadi wartawan belum tentu kamu jadi redaktur kayak gitu. Ada yang emang lebih suka di lapangan karena ketemu banyak orang, ada yang nggak suka di kantor, atau ketika di kantor dia masa kehilangan dunianya, semacam begitu. Nggak kayak di PNS atau jadi komisaris BUMN lah. Itu jelas gitu, gajinya gede, santai. Oke. Berarti kampus dengan media juga banyak faktor ya, nggak melulu cuma skillnya dia, tapi faktor-faktor di belakangnya ya, ketika menjadi jurnalis memang kesejahteraan, karir, dan lain sebagainya menjadi pertimbangan tersendiri. Betul. Oke. Jadi hanya orang-orang yang unik ya yang pengen jadi wartawan. Iya, orang-orang gila aja yang mau jadi wartawan hari ini. Gajinya kecil, dimarah-marahin redaktur ya gitu. Belum lagi diancam-ancam kalau kamu nulisnya agak melenceng sedikit sama permintaan pejabat. Oke. Sekarang yang dibutuhkan standar moral, ini kan standar moral wartawan sebenarnya bisa dipakai dalam kehidupan sekarang ya, yang post truth kayak gini ya sebenarnya. Nasihat dari Ketua Aji Solo sendiri untuk kita dan mahasiswa gitu. Sering cek dan recek informasi aja. Jadi istilahnya tabayin dulu atau apa gitu nyebutnya. Jadi kalau ada kabar itu jangan telan mentah-mentah, ini benar nggak sih, dicek dulu, dikunyah dulu kayak gitu. Itu kerja wartawan dan itu juga bisa dipakai buat sehari-hari ya. Jadi pernah suatu hari saya dapat informasi vaksin hari ini jam 9 sampai jam 9 malam dari Dinkes, silakan datang gitu. Dan sampai sana iya ada bener, tapi cuma sehari 2 hari doang. Kalau datang Rabu itu udah nggak bisa kayak gitu. Semacam kayak gitu. Atau mungkin banyak tadi ya info-info yang seolah-olah benar tapi sebenarnya ya nggak benar-benar banget kayak gitu. Banyak salahnya bahkan. Jadi nggak asal menerima gitu aja informasi. Itu yang saya paling penting. Cek aja. Oke, terkait kampus, dunia kampus,
kurikulum dan lain sebagainya kayak gitu menurut Anda? Ya perlu otokritik ya sebetulnya, kita nggak, jadi gini, saya juga gak sepakat ya bahwa lulusan mahasiswa itu harus diserap semua jadi wartawan, nggak begitu juga sebetulnya. Jadi lulusan jurnalistik itu juga butuh tipikal think tank, tipikal pemikir ya, seperti apa sih kerja-kerja jurnalis ke depan gitu, termasuk kesadaran etis dan sebagainya, termasuk mungkin formula-formula gimana sih tetap sejahtera tapi tanpa menggadaikan idealisme. Nah, model bisnis jurnalisme, model bisnis media juga perlu dikaji. Ini juga butuh ahli-ahli dari mahasiswa jurnalis, lulusan jurnalistik kayak gitu. Nah, tipikal kayak gini yang sebetulnya ekosistemnya belum ada hari ini. Jadi semua seolah berpikir bahwa mahasiswa itu jadi wartawan. Mahasiswa jurnalisme komunikasi jadi wartawan. Enggak. Kita butuh pemikir yang ngomongin bisnisnya, ngomongin etisnya, ngomongin misalkan kayak jurnalis perdata hari ini kan enggak lahir gitu aja, tapi ada pemikir yang kemudian mengembangkan konsep ini jadi praktik di lapangan begitu. Nah, ekosistemnya perlu dibangun di kampus sebetulnya. Ada spesialisasi di dalam kampus langsung. Kamu pengen jadi pemikirnya, pengen jadi sintuan ceritanya, atau yang jualan korannya, jualan medianya, atau gimana? Spesialisasi itu perlu dibangun. Karena kan makin kompleks ya, misalkan bisnis media hari ini ada paywall, ada subscription, ada cetak udah mungkin mulai ditinggalkan ya, subscription, kemudian macam-macam berlangganan HR per berita. Nah, model bisnis kayak gini yang perlu diolah lebih lanjut buat bikin ekosistem media yang lebih sehat begitu. Oke, ya makasih Mas sharing-sharingnya hari ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan, termasuk autokritik dari pihak untuk kampus tadi, mudah-mudahan mendengar dan bisa diaplikasikan. Terima kasih sekali lagi Mas Cahyadi. Sama-sama Mas Wibi. Aliansi Jurnalis Independen Kota Surakarta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mas Wibi. Yo.